Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widasari dari Prodi Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Saya akan membahas materi tentang sanksi hukum dan peradilan administrasi negara. Berikutnya, Saudara, Harvey Muiz divonis 6 tahun 6 bulan penjara dalam kasus korupsi timah yang merugikan negara 300 triliun rupiah. Lagi heboh kasus korupsi. Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo sudah menjadi tersangka, kemudian sempat menghilang, kemudian akhirnya diciduk dan menjadi tahanan KPK karena diduga korupsi saat menjabat sebagai Menteri Pertanian. Pengadilan Tipikor menggelar sidang perdana kasus penerimaan suap dan gratifikasi 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya atas vonis bebas Ronald Tanur. Ex-Menteri Perdagangan Tom Lembong ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi saat menjabat di era Presiden ke-7 Joko Widodo. Ketika itu Tom memberikan persetujuan impor gula untuk menstabilkan harga gula. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sanksi adalah tindakan-tindakan hukum untuk memaksa seseorang menaati aturan atau menaati undang-undang. Sanksi hukum juga dikatakan sebagai konsekuensi atau hukuman yang dijatuhkan oleh negara atau otoritas hukum terhadap individu atau badan hukum yang melakukan pelanggaran terhadap norma hukum. Jadi sanksi hukum yang ada di Indonesia yaitu hukum pidana, hukum perdata, dan hukum administratif. Adapun penerapan sanksi hukum dalam sistem peradilan di Indonesia yaitu yang pertama, sanksi hukum pidana yaitu melalui peradilan umum. Contoh sanksinya yaitu hukum penjara, denda, dan hukuman mati. Contoh kasusnya yaitu perampokan, pembunuhan, dan juga korupsi. Yang kedua, sanksi hukum perdata melalui peradilan umum. Contoh sanksinya yaitu ganti rugi, pengembalian barang, dan pemenuhan prestasi. Contoh kasusnya yaitu wan prestasi, sengketa waris, dan juga perceraian jika menyangkut harta bersama. Yang terakhir ada sanksi hukum administratif, yaitu melalui Peradilan Tata Usaha Negara atau PT-UN. Contoh sanksinya pencabutan izin, denda administratif, dan juga teguran tertulis. Contoh kasusnya pencabutan izin tambang, mutasi ASN yang tidak sesuai prosedur. Adapun penerapan sanksi dalam sistem pemidanaan modern, yang pertama ada rehabilitas, yaitu untuk memperbaiki pelaku agar tidak mengulangi kesalahan tersebut ataupun perbuatan yang telah dilakukan. Yang kedua ada restorasi, yaitu memulihkan kerugian korban dan hubungan sosial. Yang terakhir ada diversi, yaitu penyelesaian di luar pengadilan untuk pelaku anak di bawah umur. Lembaga-lembaga terkait penjatuhan sanksi yang pertama ada kepolisian, yaitu sebagai menyelidik dan penyidik. Yang kedua ada kejaksaan, yaitu melakukan penuntutan dan eksekusi putusan. Yang ketiga ada pengadilan, yaitu menyidangkan perkara dan memutuskan sanksi. Yang keempat ada lapas, yaitu tempatnya melaksanakan pidana penjara. Yang terakhir ada PT-UN, yaitu Peradilan Tata Usaha Negara sebagai menguji legalitas keputusan administratif negara atau pemerintah. Selanjutnya, apa saja tantangan dalam penerapan sanksi hukum di Indonesia? Yang pertama, penegakan hukum yang belum konsisten, misalnya dalam kasus korupsi. Yang kedua, lemahnya eksekusi putusan perdata. Yang ketiga, kriminalisasi berlebihan pada kasus ringan. Yang terakhir, kurangnya aktivitas sanksi administratif oleh lembaga non-yudisial. Adapun tujuan pemberlakuan sanksi hukum yaitu yang pertama preventif, yaitu pencegahan. Yang kedua represif, yaitu pembalasan. Yang ketiga rehabilitas, yaitu perbaikan. Dan yang terakhir restoratif, yaitu pemulihan.
Kesimpulan dari sanksi hukum merupakan instrumen yang digunakan negara untuk menegakkan peraturan dan menjaga ketertiban dalam masyarakat. Sanksi ini dikenakan pada siapa saja yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku, dengan tujuan memberikan efek jera dan mendorong kepatuhan terhadap hukum. Materi selanjutnya ada peradilan administrasi negara. Seorang kepala sekolah di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan berinisial MS ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan kasus korupsi dan bantuan sosial. Peradilan administrasi negara adalah suatu lembaga peradilan yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa antara warga negara atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat pemerintahan terkait dengan keputusan tata usaha negara. Selanjutnya, dasar-dasar hukum yang mengatur peradilan administrasi negara di Indonesia. Yang pertama ada Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 24 Ayat 2. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Yang keempat ada Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Yang kelima ada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Yang terakhir ada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018. Selanjutnya ada proses-proses penyelesaian dalam sengketa. Yang pertama, pengajuan gugatan. Dan yang kedua, pemeriksaan administratif. Yang ketiga, pendaftaran dan penetapan majelis hukum. Yang keempat, persidangan. Yang kelima, keputusan. Yang keenam, upaya dalam pengambilan hukum. Selanjutnya, ada peran dan fungsi peradilan administrasi dalam menjamin keadilan bagi warga negara terhadap tindakan pemerintahan. Yang pertama, peran peradilan administratif, yaitu sebagai penjaga keadilan, sebagai pengontrol kekuasaan eksekutif, sebagai forum penyelesaian sengketa, dan yang terakhir, menjamin perlindungan terhadap hukum. Yang kedua, fungsi peradilan administratif. Yang pertama ada adjudikatif, yang kedua pengawasan, yang ketiga edukasi, dan yang terakhir ada preventif. Selanjutnya, kesimpulan dari peradilan administrasi negara merupakan lembaga peradilan yang berwenang menangani dan menyelesaikan sengketa antara warga negara dan pemerintahan berkaitan dengan tindakan atau keputusan administratif. Peradilan ini menjadi sarana untuk menegakkan prinsip negara hukum dan memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat. Cukup sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.